Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Perkenalkan, saya Zuniar dari GPIB Gideon Depok. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat dan pengetahuan, terpujilah Engkau ya Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami hendak membaca firman-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami agar kami membaca firman-Mu dan Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk dapat mengerti dan firman-Mu menjadi suluh bagi langkah hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Lukas 7 ayat 24 sampai 27. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Demikian pembacaan Alkitab yang telah dibaca. Sekarang kita akan membaca dari Sabda Bina Umat, Renungan Pagi. Lukas 7 ayat 24 sampai 27. Strength, weakness, and blind spot. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ayat 27b. 3 hal yang dimiliki manusia, yaitu kekuatan, kelemahan, dan titik buta. Dengan kata lain, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Sepandai-pandainya kita, pengetahuan kita tidaklah lengkap dan mutlak. Sekuat-kuatnya kita, kemampuan kita tidaklah kekal, melainkan terbatas. Itulah sebabnya manusia membutuhkan sesamanya untuk melengkapi kekurangannya, termasuk menolongnya mengenali titik buta yang tidak disadarinya. Bacaan kita pagi ini menceritakan bahwa kendati Yohanes Pembaptis bukanlah pribadi yang sempurna, namun ia tetaplah seorang nabi yang diperkenankan Allah. Yesus sendiri menegaskan kedudukan Yohanes yang unik dalam karya keselamatan Bapanya.
yakni sebagai utusan yang mempersiapkan jalan baginya. Lukas mencatat bahwa Yohanes tidak hanya menyerukan pertobatan, melainkan juga melayankan baptisan di Sungai Yordan. Lukas 3:3-7. Ia bahkan mengajarkan firman Allah kepada muridnya dan memberikan teladan kepada orang banyak tentang pola hidup sederhana yang berakar pada keyakinan akan pemeliharaan Allah. Matius 3:4, Markus 1:6. Berefleksi dari figur Yohanes Pembaptis, kita diingatkan 3 hal. Pertama, kerahkanlah segenap kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan dan melayaninya. Dengan demikian, hidup yang fana ini menjadi berarti dan berguna, termasuk bagi sesama. Kedua, akuilah kegagalan, sebab every failure is a step to success. Percayalah, karena itu berilah kesempatan pada diri sendiri untuk mencoba kembali. Ketiga, Tuhan mengingat dan menghargai setiap orang yang memberi dan dalam karya keselamatannya. Jika demikian, janganlah mencari pujian yang sia-sia, melainkan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Demikian Sabda Bina Umat. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Oma Opa, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami telah membaca firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dan menjadi suluh bagi langkah kami ke depan. Kami juga berdoa untuk semua anggota PKLU Tuhan. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, agar kami bisa menjalani hidup ini ke depan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk penyelenggara Dewan PKLU, agar boleh melaksanakan program kerja ke depan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini, atas firman-Mu. Terima kasih. Amin.